Lumendong dengan Richard Lee. Dia bilang kalau agama itu sama, Bapak masuk Islam saja, gitu. Saya tahu maksud Pendeta Gilbert bahwa memang agama itu sama merusaknya semua. Semua agama itu sama, karena sama-sama mencari surga, sama-sama masuk surga. Agama itu sama karena menyesatkan. Tetapi kekristenan bukan sekedar sebuah agama. Kekristenan adalah ajaran yang jelas-jelas sekali merujuk kepada kebenaran di dunia ini dan juga hidup membela keadilan. Memang agama itu sama saja ya, Islam ya itu agama ini. Kekristenan tidak boleh sama, karena kekristenan itu adalah hidup di dalam Tuhan, bukan hidup semau gua, semau ente, semau siapa saja, bukan. Harus beda. Kekristenan itu adalah sebuah sistem di mana Tuhan mengendalikan hidup kita. Maka proses-proses ibadah-ibadah dan model-model ibadah di dalam Kristen enggak sama dengan di masjid. Matius 5 ayat 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada orang-orang Taurat, orang-orang kiai, ustadz somad, ini tambahan saya, maka kamu tidak masuk kerajaan Allah. Kamu tidak masuk di dalam konsentrasi, toleransi, damai itu. Kamu nggak ada di sana, kamu di luar itu semua. Jadi hidup di dunia ini, saudara-saudara, jangan serupa dengan kiai-kiai itu, kemunafikan beragama. Nah, kalau cuma beragama seperti itu, agama dari dulu merusak melulu, nah, itu yang dimaksudkan oleh Pendeta Gilbert. Bukan langsung masuk surga begitu saja seperti permintaan Richard Lee. Pantas saja kamu itu langsung pindah agama hanya karena ingin menyelamatkan dirimu dari ancaman-ancaman preman Jakarta. Kan bisa bangkrut kamu kalau begitu terus. Apa nggak ngeri kamu? Itu yang dimaksudkan dengan agama itu semua sama, mencari surga, tapi surga masing-masing, bentuknya masing-masing. Surga dalam Islam itu tidur dengan 72 bidadari ditambah istri di dunia ini. Kalau 4 itu berarti 76 istri. Bayangkan satu hari harus dibagi 76 orang. 76 orang itu jadi satu istri itu hanya sekian menit. Ganti lagi. Kalau ditanyakan kepada istri zaman sekarang ini di dunia, apakah kamu tega melihat suamimu nanti tidur dengan wanita lain, bidadari di surga? Tega melihat begitu? Bisa dilihat kok. Setiap hari kerjaannya begitu. Nabi Muhammad ditanya, ya Rasulullah, apakah kuasa seorang laki-laki tidur dengan 72 bidadari? Kata Rasulullah, nanti kemaluan laki-laki tidak pernah lemas, tegang terus. Dan semburannya itu kencang sekali, semburan air maninya itu kencang sekali. Surga itu yang kamu tawarkan, Dr. Richard Lee, Don Ditan, surga itu yang kamu pertahankan terus. Ketika Yesus ditanya, Guru, ada seorang wanita, suaminya 7, siapakah di antara laki-laki 7 orang itu yang akan menjadi suaminya? Apa jawabannya? Surga bukan urusan kawin mawin, surga bukan urusan makan enak-enak, tetapi surga adalah damai sejahtera. Surga itu adalah damai sejahtera. Ketika kita ketakutan tidak makan, ketika kita ketakutan berantem,
ketika kita takut sama pribumi, ketika kita takut kepada ancaman-ancaman, kita harus melepaskan itu semua. Dan bagaimana kita membangun kebudayaan baru, dan kebudayaan baru itu hanya ada di dalam Injil, hanya Yesus damai sejahtera itu. Semua agama sama, tetapi kekristenan beda di luar itu semua. Jauh dari apa yang Anda harapkan. Kekristenan adalah ajaran di mana meluruskan mulai dari kehidupan sosial, budaya, hidup keagamaan, membangun ekonomi dengan baik, memikirkan semua rancangan-rancangan yang kita lakukan, tetapi arahnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus sumber inspirasi. Saya tidak pernah memikirkan yang lain daripada itu, kecuali bagaimana hidup toleransi dan damai bersama Yesus Kristus. Inspirasi kita, bahkan apa yang kita lakukan bertahap sampai Indonesia bagi Kristus. Itu saudara, bukan seperti Richard Lee. Kita dengarkan video Richard Lee ya, dengan Pendeta Gilbert. Richard Lee, ya. Kalau misalnya ini ada orang pindah agama, dari Kristen, pindah agama menjadi agama, misal mualaf lah ya, menjadi agama Islam, masih bisa nggak dia masuk surga versi Kristen? Kita clear dulu, nggak ada surga versi Kristen. Ya, Itu lu masuk surga yang ada salibnya, kayak itu Kristen tuh. Nah yang ada bulan bintangnya ini khusus Muslim gitu. Nggak ada, semua orang harus. oke, masih bisa masuk surga nggak? Satu, dalam Kristen itu ada dua. Ada yang bilang, oh Dr. Richard itu murtad. Karena apa? Tinggal kak. Bahasanya Yudas, bahasanya apa segala macam gitu. Nah, dalam Ibrani pasal 6 tuh ada tuh jelasan murtad. Tapi yang kedua bisa dibilang anak yang hilang. Anak yang hilang itu lari. Lari aja gitu. Lari. Kenapa dia lari? Bukan karena dia jahat. Mau mencari. Tapi dalam Alkitab dibilang Bapa menunggu. Gitu. Nah, kapan waktunya? Ya, waktunya Bapa. Nah, menunggunya apa? Harus nunggu Dr. Richard masuk Kristen nggak? Pertanyaan saya gini, semua orang Kristen pasti masuk surga nggak? Simpel aja. Semua orang Kristen masih masuk surga nggak? Belum tentu. Nah, udah simpel. Itu jawabannya. Gitu. Nah sekarang kalau yang bukan Kristen pasti masuk neraka nggak? Lah, jadi surga itu ada setan. Oke, yang masuk surga satu harus Islam, yang masuk surga harus Kristen, atau yang masuk surga harus begini. Nah, tergantung dia. Dia maunya kemana? Gitu aja. Oke. Yang diributkan itu gara-gara Gilbert bilang semua agama sama. Nah, saya mau memberikan pengertian bahwa agama itu sama karena bukan berasal dari kebenaran langit, bukan berasal dari kebenaran Tuhan. Sedangkan kekristenan itu Yesus datang sama dengan manusia. Bukan berarti agamanya sama. Dia datang dari sorga dan mau melepaskan, mengampuni dan mengasihi setiap manusia. Agar ketika dia menerima Yesus Kristus, dia berada di dalam kasih. Yang dipatahkan itu dosa. Yang dipatahkan itu adalah rantai permusuhan karena apapun alasannya. Itu yang dibawa oleh Kristen. Itulah yang maksudnya beda agama-agama dengan Kristen. Sekali lagi, kalau ngomong gampangnya itu Kristen bukan agama. Kristen ajaran jalannya sendiri, bahkan berbeda dengan Yahudi. Walaupun jelas-jelas di dalam perjanjian lama itu banyak sekali nubuatan tentang Yesus Kristus, tetapi orang Yahudi tidak percaya. Di sini kita beda dengan orang Yahudi. Kristen bukan Yahudi, Kristen bukan Islam, Kristen bukan Hindu, Kristen juga bukan Buddha, ataupun yang lain. Beda. Richard Lee, kenapa lu masuk Islam? Apalagi si Don Tan.
yang selalu membicarakan Alkitab sudah dipalsukan. Bukan itu urusannya Donditan. Apa yang diajarkan oleh Al-Quran dengan Alkitab tuh, apa yang diajarkan oleh Muhammad dengan Yesus, beda jauh dengan langit. Muhammad jelas-jelas sekali dia menjadi 27 kali panglima perang. Yesus tidak pernah pegang pisau kecil untuk nakutin orang. Yesus tidak pernah mengajarkan peperangan. Yesus tidak pernah menyuruh itu semua. Bahkan Yesus bilang, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu yang harus Anda pikirkan, itu yang harus Anda ceritakan untuk menciptakan hidup toleransi dan damai. Begitu Donditan. Richard Lee, mana ada Nabi mengajarkan sholat jengkang-jengking 5 kali sehari seperti itu, gerakannya seperti itu? Beginikah Allahu Akbar atau begini? Ini takbiratul ihramnya. Semua ulama saling ribut, NU ribut, Muhammadiyah ribut, Ahmadiyah ribut. Beginikah takbiratul ihram itu? Atau begini atau begini? Allahu Akbar. Yang mana yang benar? Ketika Muhammad menerima perintah sholat itu, bagaimana Allah itu menceritakan bertakbir itu kepada Muhammad bermacam-macam atau tidak? Ini baru begini dulu, belum salam kiri kanannya, belum bacaan-bacaannya. Lo bingung lah itu beragamamu, itu Richard Lee. Donditan, yang mana yang benar takbiratul ihram? Apakah ketika Muhammad ada di langit sana mengajarkan bagaimana? Mana yang benar yang diajarkan oleh Allah kepada Muhammad? Atau hanya dongeng saja? Atau Muhammad lagi malas, Allahu Akbar? Atau lagi sedekap kedinginan, Allahu Akbar? Gini. Coba mana yang benar takbiratul ihram saja? Semua ulama ngaco. Jadi yang dilihat itu ajarannya. Ya, tapi kalau ajaran ancam-mengancam menghilangkan leher orang, ya ikut Quran. Itu yang kamu ikuti, Richard Lee. Apakah itu yang kamu ikuti sehingga kamu suka? Atau ada karena rayuan-rayuan untuk tidur dengan 72 bidadari di sorga itulah yang membuat kamu tetap bertahan menjadi muslim sekarang? Atau karena kamu tertarik dengan cewek cantik di Islam? Kamu meninggalkan istrimu, tidak setia Donditan. Kamu tinggalkan istrimu. Apakah itu yang dimaksudkan dengan bertahan menjadi beragama di dalam Islam? Donditan, saudara-saudara, meninggalkan istri seperti Agustan meninggalkan istrinya juga. Dan istrinya yang Kristen sekarang masih hidup. Emang meninggal sih nggak kenal umur, karena sesama Cina, sama-sama Cina. Kita sekarang kita tahu alasan memang Cina ini pintar, saudara-saudara, masuk Islam untuk menyelamatkan dirinya. Tetapi kamu akan tahu nanti ketika ngamuk Muslim karena kalah berdebat dengan Islam, dengan orang Kristen, lihat nanti. Ada itu ibu-ibu kerusuhan pakai jilbab, saya muslim, tetap aja dirusak itu tokonya, tempat ibadah, tempat usahanya. Muslim itu nggak peduli. Jadi kamu mau masuk Islam karena mau aman, nggak ada jaminan. Kecuali pemerintahnya tegas, nggak kompromi. Seperti Presiden China, jangan coba-coba lo bikin kerusuhan di sini.
Sehingga 50 juta orang Uighur itu nggak ada yang berani melakukan kekerasan. Kitab suci mereka Al-Quran itu banyak ayat yang tidak ditulis di dalam Al-Quran. Shalom sahabat-sahabat semuanya, Sampurasun, salam waras, salam sadar. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Saya ucapkan hatur nuhun, terima kasih banyak sebesar-besarnya, terutama kepada para pendukung dan juga para penonton atau subscriber di channel ini yang terus membantu perkembangan channel ini dengan cara men-like, men-share ataupun men-subscribe. Saya ucapkan hatur nuhun, terima kasih banyak sebesar-besarnya. Dan bagi yang belum subscribe, mohon dukungannya ya, di subscribe. Dan sebelum menyaksikan video ini, harap setidaknya ditonton sampai selesai supaya apa yang disampaikan menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Selamat menyaksikan. Mandarin. Al-Quran Kalansing itu nggak ada ayat-ayat jahat yang 300 ayat yang saya minta untuk dihapus itu. Coba sekarang, coba pikir baik-baik, Richard Lee. Oi para mu'alaf, kamu bertahan hanya karena 72 bidadari itu kan? Terus terang dong. Terus terang. Hanya karena membaca bahwa nanti di sorga akan tidur dengan 72 bidadari, kamu mempertahankan keyakinanmu, di mana ajaran itu sangat buruk sekali. Catatan rekodnya itu sangat buruk. Rekod paling rendah, paling nista dan hina. Lalu mengatakan agama Islam itu indah. Acara-acara TV-nya itu hanya lucu-lucu, lawak-lawak. Ngakak-ngakak kita nonton dengarnya. Tapi ya memang orang yang bodoh rohaninya, Masya Allah suaranya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wah, itu langsung hati itu tersentuh. Hanya itukah agama itu? Ini mereka mau menggiring kita semua saudara-saudara di dalam agama itu. Kasihan ini muslim. Wah, nanti dibuat meme lagi ataupun diberitakan, Pendeta Gilbert lumayan dong siap mu'alaf. Ya enggak lah. Saya tahu maksud Pendeta Gilbert itu. Anda harus tahu. Lain kita bicara di luar, lain bicara di dalam gereja. Kalau mendidik umat harus jelas. Dan jangan sampai kita tertipu ataupun salah mengajarkan firman Tuhan di dalam gereja. Ya, kalau podcast dengan mereka, silakan Pak Pendeta Gilbert bicara apa saja boleh. Kalau lagi menginjil silakan ngomong apa saja. Jadi kalau salah belakangan. Salah apapun biarin, yang penting ngomong. Jangan takut memberitakan Injil. Walaupun video kita diputar-putar, dipotong-potong, diedit-edit, itu video saya biarin. Pendeta Saifuddin Ibrahim melarang orang masuk Kristen. Biarin, kalian putar aja. Jadi saya tetap viral di sana. Tetapi dengar semua pengajaran saya.
nggak akan mungkin saya mengajarkan, jangan masuk Kristen. Hai semua Muslim masuk Kristen semua supaya Indonesia aman. Nggak ribut, melarang orang bangun masjid. Bangun aja, uangmu sendiri, tanah kamu sendiri. Ngapain urusan melarang orang masuk gereja, melarang orang masuk masjid? Enggak, itu enggak semuanya. Jangan kayak, belum lagi ajarannya bahwa Muhammad mengislamkan jin. Ada 9 orang jin yang diislamkan oleh Nabi. Ya apa gunanya sih mengislamkan jin? Ada nggak urusan mengislamkan jin itu? Sama. Setan yang mendampingi kita sejak kita lahir. Saya lahir langsung didampingi setan. Namanya setan jin korin. Ketika saya mati, jin korin ini nggak mati, umurnya panjang. Nanti kalau ada orang Surabaya kerasukan, kamu siapa? Assalamualaikum. Loh, kok suaranya mirip Ustaz Somad? Aku Somad. Itu bukan ruh saya. Itu adalah jin korin yang nyamar dengan saya. Ketika ditanya, dia semua tahu tentang cerita saya. Karena dia menemani waktu saya hidup. Itu namanya jin korin. Tidak ada dalam Islam memelihara jin. Apalagi dia mengatakan kadang-kadang untuk jadi khadamnya ini jin muslim. Apakah kamu Dr. Richard Lee mau memelihara jin supaya kamu tambah kaya begitu? Don Ditan, apakah kamu supaya kuat kemaluanmu berdiri terus? Dan kekuatan kemaluanmu itu selama 70 tahun tegang. Tidak pernah lemas, semburannya luar biasa. Ganti-ganti itu setiap hari. 18 menit ganti lagi cewek baru. Hanya karena itu kamu beragama itu? Apakah kamu tidak melihat bagaimana ancaman-ancaman kitab suci itu dan telah membuat bangsa-bangsa rusak semua? Bagaimana hancurnya Mesir, Iran, Irak, Syria, Porak-Poranda, Yaman. Negaranya hancur semua. Bagaimana di Gaza itu 45.000 orang dihabisin oleh Israel hanya karena urusan agamamu yang tidak bisa diluruskan, diurai kembali, sudah benang kusut agama itu. Apakah itu? Hanya karena kamu ingin agamamu atau kamu bertemu dan diawasi oleh jin korin. Korin itu yang dekat, maksudnya Korina tuh, Korin. Istri itu bahasa Arabnya Korina. Siapa Korina kamu? Siapa Korinanya? Oh, si ini sebut nama istri kita. Siapa nama Korina kamu? Itu jin yang paling dekat. Istri kita lah Korina itu. Makanya istri kita tahu persis siapa saya, siapa istri. Sudah saling tahu. Istri dan suami itu. Nggak bisa, saudaraku. Tetapi bahasa lama berbeda pendapatnya. Tapi yang fasik tetap aja syaitan namanya. Tetap aja namanya syaitan. Coba teman-teman cari satu aja riwayat. Pernah nggak Nabi SAW memelihara jin? Atau Nabi SAW gunakan jasa mereka, atau Abu Bakar, atau Umar, atau Utsman, atau Ali, atau siapa saja sahabat? Tidak akan ditemukan riwayat-riwayat berhubungan dengan masalah itu. Karena bisa saja mereka gunakan jasanya. Kan paling enak menggunakan jin, tidak kelihatan. Seranglah orang Quraisy itu, bunuhlah orang munafik ini, selesai. Tapi subhanallah tidak ada dalam syariat. Oleh karena itu teman-teman jangan terpedaya sampai berpikir mengatakan, oh tidak apa-apa saya pelihara jinnya Islam gitu. Coba Richard Lee, kamu waras sedikit memutuskan mengikuti agama itu. Ya, tapi memang tujuan masuk Islam itu
mu'alaf itu saudara-saudara, mulai dari orang paling atas di negeri ini sampai ke bawahnya itu hanya karena ingin mencari langganan itu, skincare-nya, langganan toko besinya, supaya banyak dari yang lain itu. Terutama muslim itu gampang sekali dikadalin. Oh, itu sudah mu'alaf, kita belanja di sana. Hanya itukah alasan beragama itu? Saya berani taruhan, saya sunat lagi kalau kamu Dr. Richard Lee mampu melakukan ajaran itu, sholat 5 waktu, gak usah yang lain. Sholat 5 waktu saja, rutin, sebulan. Pasti salah satu sholat itu kamu gak suka, entah zuhur, entah maghrib, entah subuh. 3 waktu itu. Nggak usah isya dengan asar. 3 waktu ini saja. Kalau kamu tidak meninggalkannya, kamu tidak bisa setia melakukannya. Anak-anakmu masih Kristen kok, Richard Lee, Donditan. Kamu tinggalin istrimu hanya untuk masuk agama itu. Sekarang kamu begitu hebatnya kampanye agama, bahwa agama kita yang paling benar. Inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang benar kecuali Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, tidak diterima, dan di akhirat dia rugi. Nanti aja dulu, saya nggak percaya akhirat yang diceritakan di dalam Islam, yang diajarkan semua ajaran eskatologi di dalam Islam tuh on semua ceritanya. Salah satu yang mengerikan itu adalah nanti setelah meninggal, siksa dalam kubur. Orang udah mati masih disiksa dalam kubur. Kebangetan malaikat itu. Wih malaikat, kok tega sih kamu mungkar nakir menyiksa orang yang sudah mati, kamu di dalam kubur disiksa. Kamu bisa nggak nanti jawab? Weh, bisa nggak jawab siksaan kubur nanti Dr. Lee, Richard Lee, Donditan? Nanti kalau ditanya man rabbuka, apa jawab kamu? Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Wa man nabiyuka, siapa nabi kamu? Harus jawab pakai bahasa Arab loh, karena malaikat itu nggak ngerti bahasa Indonesia. Malaikat itu nggak ngerti bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Dia hanya tahu bahasa Arab. Maka bahasa Arab itu bahasa sorga. Nanti di sorga pakai bahasa Arab semua. Nggak percaya saya. Agama diikut-ikutin, dipas-pasin sama kalian. Alangkah kalian setelah sesat, nyata kesesatan kamu. Coba bikinkan ini kunci jawaban siksaan kubur nanti saudara-saudara, supaya muslim tidak disiksa dalam kubur. Nah, kalau saya mah bisa, dia malaikat ngomong apa saja pakai bahasa Arab, saya bisa jawab. Wa aina kiblatuka? Kemana arah kiblatmu? Saya akan ngomong, Pendeta Saifuddin Ibrahim, kata malaikat nanti di kubur, kemana kiblat kamu? Saya ingat doa Bapak kami yang di sorga, dikuduskan lama. Di sorga Pak Malaikat di sorga. Surga saya di sorga. Wah, langsung dilempar ke sorga. Alhamdulillah, saya masuk surga, dilempar ke surga oleh malaikat.
karena doa Bapa kami, Abana alladzi fis samawati liyataqaddas ismuka liya'ti malakutuka litakum masyiatuka fil ard atina hubzanal yaumi waghfir lana. Itu doa Bapa kami dalam bahasa Arab. Wah, malaikatnya terkagum-kagum, luar biasa ini pendeta Saifuddin Ibrahim ini. Tapi gitu Mamat, Nabi Arab itu, kamu apa? Mamat, apa pekerjaan kamu? Nabi. Nabi itu apa? Nabi Birlo. Karena dia sudah menghabisi orang Yahudi, 5.000 orang Yahudi dibantai sama dia, dipegang jubahnya masuk ke neraka, siut, dilempar malaikat. Kapok lo, kapok. Percuma sudah 14 abad didoain tapi masuk neraka. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika atmam maqdiya. Maryam 7172. Tidak ada seorang pun kamu Muhammad yang tidak masuk neraka. Pasti masuk neraka semua muslim. Dan akan dipilih yang bertakwa. Begitu Dr. Lee akan dikirim neraka semua, lalu dipilih yang bertakwa. Sekarang saya tanya, apakah Muhammad bertakwa? Bertakwa apa? Dia berzina dengan pembantu Hafsah. Dia menikah tanpa wali dan saksi dari manusia dengan Zainab binti Jahsy. Dia rampas istri orang, Safiyah binti Huyai, wanita Yahudi. Itu namanya bertakwa. Seluruh undang-undangnya sendiri dilanggar. Coba Dr. Lee, coba jawab. Dondi. Masa Nabi Arab idolaku? Ya saya dulu ya idolanya Muhammad, saudara, idola saya itu. Kalau ada yang ngejek Nabi Muhammad di depan mata saya ataupun salah mengucapkan ayat Quran atau hadis, saya tumbuk di situ juga, saya tumbuk. Pokoknya jangan menghina Nabi deh, itu idola saya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Nabi itu ada teladan yang baik. Surat Al-Ahzab ayat 21. Ayat 21 itu teladan. Tetapi walaupun teladan, kok Allah sendiri masih mendoakannya sampai hari ini? Doakan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Surat Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mendoakan keselamatan Muhammad. Hai orang-orang yang beriman, berdoalah untuk keselamatan Muhammad. Sempurna sholawat. Ini Allah ini ngawur ini ya. Jangan-jangan ayat-ayat ini karangan Muhammad lalu ditulis-tuliskan oleh sahabatnya. Ya Nabi salam alaika. Coba Richard Lee, coba aku mau melihat kamu selawatan deh. Dongkitan. Allah Muhammad. Dongkitan. Saya kalau ada si mata sipit masuk Islam ini, aduh kesel saya. Waktu istri saya, bukan waktu istri saya injilin di ini, istri saya kan mata sipit. Setelah saya tahu, kamu muslim? Iya, kata istri saya waktu itu. Aneh kamu, mata sipit. Mata sipit itu kalau nggak ke gereja, ke vihara. Lah ini ke masjid. Ini namanya Cina sesat. Saya putar-putar hanya sehari itu dia terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Begitu dia terima Yesus, ini dia fanatik sekali dengan jadi orang Kristen. Dia injilin adiknya, adiknya terima Yesus.
Abangnya juga sudah tertarik. Mertua saya malah naik haji. mertua mata sipit pakai kopiah koplo, pakai baju koko. Ya nggak apa-apa lah, baju koko itu kan baju Cina. Tapi yang lucunya nih, mata sipit pakai sarung. Mata sipit pakai sarung, saudara-saudara. Kasihan. Mata sipit itu pakai celana pendek, hanya itu. Hitung duit, itu kerja kok. Ceramah, Felix Xiao ceramah, bah, sehebat apapun ceramah mau karena matamu sipit, nggak lucu, nggak bagus, nggak elok. Bagaimana bacaan doa itu? Oh, Nabi itu Muslim. Ya ampun, kapan Adam itu Muslim? Islam baru muncul ketika Muhammad abad ke-7 awal. Adam katanya Islam. Terus bagaimana syahadatnya Adam? Muhammad belum ada. Lalu doalah Muhammad dalam bahasa Arab, Rabbana zolamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakuna mina. Doa Adam, kapan bahasa Arab? Kapan Adam berdoa pakai bahasa Arab? Nggak masuk akal sama sekali ini. Muslim ini tambah ngawur, dari hari ke hari tambah ngawur. Mereka panik karena ajarannya kebongkar semua, memalukan semuanya. Hadis-hadis ini, yang jutaan hadis itu di dalam 6.000 hadis-hadis yang sahih, masih ada jutaan lagi ayat-ayat hadis-hadis yang dibuat-buat oleh mereka untuk membela Muhammadnya. Tetapi yang tercatat ini nggak ada satupun yang membangkitkan gairah iman yang benar. Pokoknya ngaco, parah semuanya. Ini hebat sekali nih internet ini. Kamu mau nanya apa saja ada di internet. Rajin-rajin ya saudara-saudara. Wah, hampir 1 jam saya kesaksian ini. Dan setelah live ini saya akan rekam beberapa khutbah karena kesibukan harian saya ini yang luar biasa. Sibuk aja pelayanan, memberikan semangat kepada orang-orang yang letih lesu di dalam iman, berada di negeri rantauan ini. Mereka nggak bisa beriman seperti saya, kokoh. Ngeri saudara-saudara. Terima kasih sudah nonton live ini. Terima kasih untuk saudara, tolong di subscribe, diberitakan semuanya agar kita memenangkan banyak jiwa ke depan. Jangan sampai ada yang nafik, jangan sampai ada yang gampang pindah ke agama neraka, jangan ada. Terima kasih saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Sampurasun, selamat siang dan menjelang sore, dan selamat malam yang ada di luar negeri, di Eropa. Itulah tadi video atau cuplikan kesaksian yang telah disampaikan. Semoga dari video tersebut memberikan manfaat, menjadi berkat untuk kita semua akan firman Tuhan. Dan semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu, panjang umurnya, dan banyak rezekinya, amin. Dan saya ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada para penonton, follower, pendukung setia channel ini yang terus membantu men-like, share, subscribe, mensubscribe, ataupun berkomentar. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.